Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cek Bicek sanak jiran tetangga di mana bayang lagi nyongkok depan TV-nya. Ketemu lagi dengan Cek Ridwan Rifai di acara podcast Bahasa Palembang. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat kalau ya, waras-waras kalau. Nah, kalau galak nyingok di IG itu ada tagline yang bikin kita galak tersenyum. Contohnya mak ini. Apa sih bahasa Palembangnya titik-titik? Nah, kalau aku nak lanjutnya nih, apa sih bahasa Palembangnya wong yang kecapean, duduk tersender di gedek, kemudian capek nambah lagi begawi mikul lapo bae. Itu bahasa Palembangnya terseler, ya. Terseler ya. Nah, ada lagi apa sih bahasa Palembangnya kalau budak gadis lincanian, kemudian juga mulutnya nyenyes pulo, tingkah lakunya gemeletik itu. Bahasa Palembangnya kenyet, ya. Nah, itulah. Tapi kalau ingat kalimat itu, tagline itu ada yang sekarang lagi viral di IG, ada Nyayu Rodia. Assalamualaikum, Cek. Waalaikumsalam. Cek Nyayu Rodia ini kan tagline apa sih bahasa Palembangnya titik-titik. Benar tak kita ngomong tadi ada terseleng, kenyet, kemudian yuk banyak nih bahasa Palembang ya, kita sambung Palembang. Iya. Cek Nyayu aku Ki Agus ketemu di sini. Semeja sekali ini ya. Kita ngangkat dengan judul apa sih bahasa Palembangnya titik-titik tanda tanya. Nah, Cek kira-kira ngapo tertarik nak muncul ke apa kata-kata bahasa Palembang di konten kreator bahasa Palembang ini. Selama ini kan masak-masak. Nah, terus ada juga kawan di SMA itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Misalnya playing, apa sih arti playing itu. Terus berpikir, ngapa dah aku juga gunakan bahasa Palembang gitu. Nah, jadi iseng-iseng. Pas kami buat saat itu apa yo kata lunyu, licin kan. Terus ada lagi penyungkan. Penyungkan males. Yang dari penyungkan itulah banyak yang menyukai dalam artian. Terus saya mulai buat terus pada dasarnya cuma iseng. Memang kadang-kadang iseng-iseng itulah yang justru jadi apa ya? Jadi ya ketagihan ya. Iseng soalnya. Tapi iseng yang positif. Iya. Memang ngajar bahasa Palembang. Kalau di SMA tuh ngajar bahasa Indonesia. Cek Nyayu dia ini guru, Cek, ya. Guru di mana? SMA IGM. SMA IGM. Ngajar bahasa Indonesia. Ngajar bahasa Indonesia. Terus geretannya ke Palembang ya? Karena memang wong Palembang. Guguk mana? Guguk kalau kami itu namanya Dulu ya, Dulu Muni. Jadi galak perigi kata itu guguknya ibu aku itu. Sama, jangan-jangan nenek kita sama-sama nenek dulu ya. Aman ditelusuri kan kadang-kadang gue punya pesana. Sana, karena orang lama tuh banyak lah berlebaran. Apalagi anak-anaknya berlebaran ada yang ke Jakarta, keluar Palembang ya, tapi rumahnya masih ada, ungkonannya masih ada, biasa untuk balik kalau lebaran ya. Jadi situ. Nah, dengan memang nulis-nulis juga, dak? Kalau nulis tuh pantun. Gerindang, syair, puisi, cerpen. Itu. Untuk apa nulis itu? Untuk melok lomba atau apa? Kalau melok lomba pernah jadi juara 1 nulis cerpen, nulis pantun, terus baca puisi. Tapi kalau baca puisi baru juara 3. Juara 3 di mana? Itu waktu ada acara online. Online? Iya, kita ngirim video kan. Zaman sekarang nih itu kalau online, ngemat ongkos. Terus pernah ada kegiatan Palembang juga di bukit itu, Bukit Siguntang. Siguntang ya. Nah, itu ada lomba maco pantun. Melok juga. Tapi masihlah dapat harapan. Jadilah harapan. Ya, namanya kompetisi itu ada yang menang, ada yang kalah. Tidak selalu menang, tidak selalu kalah. Yang penting kita sungguh-sungguh. Boleh pengalaman yang jelas, boleh kawan. Boleh pengalaman ya. Nah, sekarang ini kan ada mulok nih. Bahasa Palembang tuh ada di kurikulum.
SD itu. Oh SD. SD. Oh SMA dah. SMA dah. Oh SD. Yo kalau SD tapi tidak segala sekolah kan. Heeh. Ya kalau di kami SD plus IGM tuh ada muloknya bahasa Indonesia, bahasa apa? Bahasa Palembang, bebaso. Bebaso tapi ya. Bebaso bukan bahasa Palembang saya lagi. Kalau bebaso siapa ngajarnya? Ada Ustadz Andi, ada bebaso itu. Bebaso, terus ada guru-guru yang lain lah yang ngajarnya. Iya, karena bebaso ini dah mudah. Yo. Halus nih kan. Cak mirip bahasa Jawa. Heeh. Nah, itu bebaso. Am kita ini bahasa sehari-hari Yo, bahasa sehari-hari. Ya, sehari-hari pun juga kadang-kadang kejingan yang mana Palembang asli, mana bukan gitu. Yo. Karena bahasa sehari-hari. Iya. Kemudian gitu. juga ngeretnya lain sebagainya. Nah, itu ya. Kecigen istilahnya gitu kan. Kecigen. Nah, kalau sudah muat konten bahasa Palembang itulah berapa banyak dibuat? Nah, banyak, caknya 50 lebih. 50 lebih ya. Yang ngekam siapa? Kadang kawan. Karena kan Dari handphone, Mbak? Iyo, dari handphone. Kebetulan kalau waktu istirahat kan. Mulai. Kadang siswa. Oh, langsung spontan mah itu, Mbak? Iyo, langsung. Tidak pernah ngedit lagi berarti? Sedikit lah kalau ngedit. Oh, dikit ya? Kebanyakan spontan itu langsung. Ya karena durasinya pendek itu kan. Paling cuma berapa paling lama semenit dah, paling lama. Iya, namanya baru belajar tadi. Satu kata itu kan? Iya. Sekali muat satu kata? Satu kata misalnya, apa sih bahasa Palembangnya licin? Bahasa Palembang licin adalah lunyu. Sikok lagi dimasuk ke dalam kalimat. Artinya mendapatkan bahasa licin. Tadi aku muat apa sih bahasa Palembang itu kan? Terseleng. Nah, caknya terselengnya awak nih nyari duit ngelepuso. Telesu dah. Sana budak ni kenyat-nyat pula. Segala uang diganggu, diucai. Gitu. Kanji je gitu. Mulutnya pula. Yang macam itu kan sesuai ke. Mungkin kalau aku yang buat itu sebenarnya aku dulu sudah berniat sama itu, cuma ya memang banyak sih, bukan di sini lebih banyak ujung-ujungnya sudah pakai sehari-hari bahasa Palembang. Nah, Cek kalau nyingok apa namanya aktivitas Cek ini kan dalam rangka satu adalah turut melestarikan lah ya, melestarikan kata-kata bahasa Palembang. Dan juga mungkin wong juga ada yang tersenyum nontonnya kan. Nah, iya nih ini imut ini. Langsung imut itu. Ingat lagi. Kalau wong zaman sekarang imut tuh ya mungil apa cantik apa. Kalau ini imut tuh ingat gitu loh. Itu bahasa Palembang ya. Nah, itu kira-kira dengan konten ini apa memang tujuan awal Bu selain iseng pengen sosialisasi juga bahasa Palembang kita mungkin jangan hilang ya. Iya. Karena kalau aku galak dengar itu kebanyakan orang Palembang kan khususnya malu ngono ke bahasa daerah dewe kan. Ngapa nak malu? Kan tidak mencuri. Iyo, malu kan. Apalagi pendidikan sekarang kan diutamakan anak itu belajar bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa kan? Inggris, bahasa Inggris. Jadi kadang-kadang dia lupa ke bahasa ibu kan. Nah, kataku wong sekayu be bangga kan. Kopi, kuyung kan. Betul. Itu ngapa kita nak malu kan? Iya. Terus kalau kita juga ke Bandung misalnya kan ngono ke bahasa Sunda ente ayah kan bangga kan. Nah ngapa kira Palembang ni malu ngono ke bahasa Palembang saya gitu. Ada Palembang ni kota. Ngapa nak malu? Iya. Ternyata itu ada yang anunya kali ya. Ada pemahaman yang salah kali ya. Tadi ada juga terdengar juga kawan tuh bahasa Apuan. Nah, bahasa Apuan. Oh, itu tuh bahasa ibu. Kan kata aku kan jelaskan. Karena kan kalau kita belajar bahasa itu yang memperkaya bahasa Indonesia itu kan salah satunya bahasa daerah, bahasa asing. Nah, jadi ngapu kataku nak malu ngono ke bahasa Palembang gitu. Itu umpunnya kemana? Palembang. Melayu ya. Melayu ya. Jadi Palembang ini umpunnya Melayu. Tapi di Sumsel bahasa Palembang sehari-hari ini sudah pacak dimengerti kan oleh seluruh kabupaten kota gitu ya. Iya benar. Karena kita ada di ibu kota kali ya. Benar. Kecuali kalau kita bebaso kan. Bebaso. Aku jujur baca bebaso tuh masih belum ngerti gino aku. Apa istilah kita tuh perlu kursus dulu. Kalau ada yang ngajarinya. Belajar. Kalau kami dulu Cek kan kan abah tuh kan kiagus kan, mak nyimas. Jadi nenek-nenek itu kata-kata
bebaso kan cenah kulo niki nak betaken sinten nami niku kan biasa cak itu. Nah yang kita ni tadi anak-anak apalagi aku anak bungsu kan kurang tahu. Cuma kalau sedikit-sedikit ngerti cak itu bebaso itu. Kulo niki nano enter dedano, aku ni dak katik duit. Nah biar cepat ngerti itu artinya harus dibiasa ke cek ya. Yo. Di rumah tuh lah ya. Kalau di rumah dilatih itu lacek dengar ke orang tua dulu berbahasa mah lama-lama pacak juga kan? Yo, alhamdulillah. Walaupun sedikit pertama lingkungan. Sudah itu kalau aku pernah baca cek syair Abdul Muluk itu nunjuk ke bahasa Palembang itu berasal dari Melayu kan. Memang ada di situ. Karena dia tuh ke Arab Melayu cek ya. Alhamdulillah aku juga acak juga dikit-dikit macam Arab Melayu. Dulu Arab Melayu itu Arab gondol saya. Yo, Arab gondol. Kami jadi, belajar juga. Yo, jadi ada memang pantun-pantun yang memang guna ke bahasa Palembang. Kayak itu. No, ya berarti memang benar kan dari asalnya itu dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Wah, kalau dulu orang tua tuh buka kitab bahasa Arab gondol tuh. Kitab kuning ya. Yo, kitab kuning kami baca. Bacaannya ya memang beda zaman sekarang nih ya. Muncul bahasa Palembang di situ. Yo, aduh di pantunnya itu kan kebetulan skripsi dulu tentang syair kan. Jadi syair Dandat Setias. Nah, pas baca sampai 350 halaman itu, Cek. Jadi pas baca ya donian memang bahasa Palembang di situ. Tuh, jadi kalau dulu gak ada nyingok emak abah itu maco syair, ujaku maco Quran dulu kan dah tahu kan. Pas dijengok bukan ini Quran. Tapi lama-lama tak ajari pecah apa? Cak jim kan kalau titik bawah kan jim. Nah kalau titik 3 macamnya C katanya. Ain titik pucuk kan siko. Kalau titik 3 macamnya jadi dikit-dikit baca. Itu ya. Nah berarti dari orang tua tu lah belajar gitu ya. Aman orang tua lah ngajari turun temurun, insya Allah tidak hilang. Tidak lengket mah itu tidak hilang walaupun dia kemana-mana masih ingat kayak itu. Masih ingat. Karena lengket di otak kita ni waktu masih kecil tu lah belajar masih kecil tu seumur hidup ingat. Amal gua nak belajar buat tua ni tak nyangkut lagi dah. Karena memang kan cek pendidikan yang paling pertama yang kita terima tu di rumah kan. Betul. Baru di sekolah kan. Nah mungkin ada tak ini kan berkembang nih muat konten itu ya. Lado kata-kata misalnya yang baru yang muncul udah disiapkan untuk direkam misalnya. Kadang-kadang kalau itu tuh spontan. Setuju aku. Spontan itu setuju. Setuju. Spontan itu kadang-kadang bahasa cak apa ya? Cak kelenjeran kan. Nah, kalau di zaman sekarang ini jarang kan dengan kelenjeran. Ngomongnya keram kan, keram katanya kan. Nah, punya kan dulu kelenjeran. Tapi kalau kita tanya dengan budak muda sekarang ini tidak tahu dia apa dia itu kelenjeran kan. Cuma kalau kita tanya mungkin masih bibi-bibi ya yang masih hidup. Tahu dia kelenjeran tuh mak uji kita bahasa ini keram kan. Sebetulnya bagus itu kalau di kita terus sama-sama berjuang untuk melestari kata-kata yang lama tak muncul itu. Bagus itu. Cak tadi kan benar kelenjeran tuh aku dulu sering dengar, sekarang tak pernah dengar lagi itu. Tak pernah paling banyak pakai kebuluran olehnya. Kebuluran. Kebuluran tuh berarti kelaparan. Lambat gino makan. Lambat gino makan. Nah, yang kata-kata itu masih sering ku dengar. Bahkan aku galak makainya. Aku galak makai. Cuma anak-anak dah ngerti masih. Padahal mak bapak yang Palembang kalau. Karena tadi lingkungan kan. Dia tuh sekolah juga nuntut dia bahasa Indonesia kan. Untuk presentasi, diskusi kan. Ya di mana tergerti dia bahasa gitu kan. Nah, jadi ini mungkin karena ada mulok ya di SD, mudah-mudahan pacak ditanam ke dengan anak-anak SD ini bahasa-bahasa Palembang ini karena kita besar lahir di Palembang. Paling tidaklah suatu waktu jadi kebanggaan kalau keluar Palembang. Lato-lato keluar Palembang makin bahasa Palembang galaknya. Di pantauan kadang merasa kangen dengan Palembangnya. Nah, ada tak misalnya upaya selain di konten kreator ini untuk melestari ke itu yang dilakukan Cek Odia ini untuk apa ya mensosialisasi ke juga bahasa ini selain dengan buat pantun tadi buat gurindam itu salah buat nih. Gurindam itu yang 2 baris itu. Yang nasihat isinya. Sago tak buatnya. Kalau sudah belajar tidak. Kalau Raja Ali Haji itu barang siapa banyak berkata-kata di sana banyak terjadi dusta itu. Jadi kita ngarang dewe.
Benar juga ya. Jadi barang siapa yang banyak berkata-kata pasti akan ada dusta. Di sana banyak terjadi dusta. Biasanya sekali dusta akan muncul dusta yang lain. Tidak kan? Jangan kau dustai aku. Tidak, karena gini, kalau ke Palembang itu sekali bohong akan nutup bohong lagi. Pasti. Selain bohong, nutup lagi bohong lagi. Akhirnya akan banyak dusta-dusta, kan? Benar kan? Nah itu ajaran orang tua aku dulu. Jangan suka galak bohong. Sekali bohong kamu nutupnya banyak. Artinya dosanya bertumpuk. Lumbuk lah itu situ. Haju kangen dengan orang tua. Nah, iya tak baca. Jadi kita memang ingat lah dengan bahasa. Nah kalau ini kan tidak banyak. Konten kreator ini kan satu aktivitas yang bermanfaat lah untuk sebagian untuk orang yang nontonnya. Jadi konten kreator itu tergantung arahnya kemana. Ternyata Cek milih arahnya untuk bahasa Palembang, kata-kata Palembang yang di lestarikan. Kedepannya apa nak berkembang buat pantun pula Palembang buat di konten kreator? Ada sudah sih kok dulu keselingi kan. Kalau selama ini mau pantun masih bahasa Indonesia kan, karena tuntutan umum kan. Tapi yo pengen juga sedikit-sedikit yang cuma CS saat ini ada kawan-kawan tuh yang nak jadi MC itu mulai ke aku pasti. Cek buat ke pantun 4 iko. Nah, terus ada acara sekolah misalnya kan Cak kemarin Dul Muluk kan. Jadi MC-nya itu pantunnya aku yang muat. Nah, jadi diajari mereka macam pantun Cak itu. Nah, itu tartu istilah tartu pantun itu sekarang banyak tidak ada anu lagi, tidak pula melodi anu lagi. Biasanya yang penting ada ketemu AB sudah selesai. Atau AA misalnya itu kan pantun sekarang di bahasa Indonesia kan diajari mah itu. Iya, padahal kalau pantun yang aslinya itu pantunnya banyak pakai bahasa Palembang yang Melayu itu kan. Benar, makanya kalau ke Riau jangan tanya mereka rajanya pantun memang. Bagus pula suaranya. Suaranya bagus, cara memantun ini juga bagus. Nah, cuma zaman sudah bergeser lagi. Balik-balik zaman bergeser. Iya, apa namanya caranya berbeda, kemudian isinya juga lah berbeda. Kalau dulu kan banyak nasihat ya. Iya, pantun nasihat. Jadi ini juga pernah Cek waktu kami di Batam kan. Jadi muat pantun itu tentang budaya Indonesia. Itu melok lomba itu. Tidak di lomba cuma pegelarannya di sana. Pegelarannya ya. Di siapa yang datang gitu nonton gitu? Pak Ufah. Kalau dari Palembang. Tuh enggak masukku yang audien di sana siapa? Apa dari luar negeri apa dari mana sana? Ada karena grup kami ini di Perwas itu ada yang dari Singapura, Thailand, tuh ada yang dari Amerika, Siko, Malaysia. Jadi di ASEAN Muri lah sudah. Muri ya. Jadi itu kalau pantunnya pacak kan di Inggris ke pula dah ya. Lalu bagi untuk konsumsi uang luar negeri ya. Mungkin pacak. Tapi kalau beda. Iyo, aku jenguk Cek ini Cek. Kalau aku tanya dengan guru bahasa Inggris kan, kataku cobalah buat pantun. Tapi mereka tuh kata-kata kami tuh tidak diajari untuk itu, cuma buat kalimat katanya. Jadi wajar kami tuh tidak baca kalau nak puisi, nak apa. Karena caknya tuh kalau kami kan jurusan kami bahasa dan seni. Jadi ada bahasa dan sastra Indonesia. Jadi pantun, Karmina belajar di kuliah dulu kan. Nah kalau bahasa Inggris katanya tidak. Inggris cuma DM be. Iyo, kalimat-kalimat itu baik. Kalimat itu baik ya. Nah Cek, coba Cek tagline kita pakai sini. Nak muncul ke kata apa kira pacak kita simak kira-kira. Apa ya? Cak entik ya. Ya, apa? Cara Cek lah ngawak ke Cak. Tahu yang Cek biasa. Apa sih bahasa Palembangnya kelingking? Bahasa Palembang kelingking adalah entik. Entik. Ya. Entik aku ni sakitnya ya. Apa tercucuk apa subenan itu mak mano pokoknya sakit ni entik aku ni. Itu kebanyakan suben kena tu. Amal suben tu saro metunya biasanya pacak dicukit-cukit mana kadang-kadang. Suben ini yang halus barang masuk ke daging gitu ya. Ada yang lain mungkin kata-kata lain coba. Cak tadi kelenjeran ya. Ya, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Apa sih bahasa Palembangnya paha keram? Bahasa Palembang paha keram adalah kelenjeran. Pukang aku nih kelenjeran rupanya. Pantes aku berjalan sakit. Pukang nah, kalau kami dengar kata pukang itu nak ketawa. Pukang tu paha. Iya. Pukang ayam. Pukang ayam. Asalnya ngomong pukang tu payu. Sini kalau pukang ayam tu.
Mak ini kan kalau nanyo nak ayam itu nak paha pun nak dado kan, tapi tetap paha, jak bukan. Betul. Nah, jadi bahasa-bahasa yang itu tuh memang kalau tidak dilewat konten ini juga mungkin ada yang lupa. Aku yakin followernya Cek ini ada yang senyum-senyum nontonnya waktu di IG. Kadang-kadang nah iya ada yang senyum-senyum, artinya wong itu ngerti tapi tidak pernah terdengar kupingnya tuh kan, atau memang tidak tahu sama sekali, misalnya bukan orang Palembang. Nah, mana tertarik lah itu hal-hal yang dilakukan oleh Ceknya Rodia ini di IG. Yo, selain itu ada juga yang julid istilahnya tuh ya. Apa tuh? Julid? Ada yang julid ya. Kadang-kadang juga ada Cek ada apa-apa Cek ada juga yang kadang-kadang ibu belajar lagi katanya ngomong, kadang-kadang ini nih wong dosun pasti bibi ini aduh kan kata aku lah di situ lah jelas namanya Ayu kan. Ya cuman ndak apa-apa lah, ndak perlu diagui kan Cek itu. Tidak apa-apa Cek. Kalau kita tampil di media sosial, di media siap-siap. Kalau istilah kami dulu waktu itu 50% wong senang, 50% wong tidak. Ya sudah. Gitu. Yang penting yang senang baik itu logos ke yang 50% ya kadang-kadang kadang-kadang sudahlah baik. Mungkin juga pertama dia udah tahu kan, kedua mungkin juga bahasa itu asing kan, di kuping dia tuh kan. Mungkin dia tidak tahu nih, cuma karena ngomentarinya dengan cara itu. Biarlah diem ke baik. Diem ke baik. Nah inilah ada kata-kata yang baru mungkin bermunculan, terdengar Cak tadi kelenjayan, Cak tadi kenyet, Cak tadi apa namanya pukang ya, itu muncul. Nah nyari kamusnya Palembang kan tidak ngerti kan, baru nak ditulis kan. Kalaupun ada nulisnya tidak banyak ya. Ada yang kadang-kadang Cak aku lah sudah nak mulai Cek tapi kadang-kadang lah sudah selesai misal diabjad ke kan A sampai Z tiba-tiba kata ini belum masuk catat lagi biasanya. Aku pernah diinjak Ustadz Andi Saifuddin apa namanya kamus itu, cuma aku lupa nagoknya lupa. Nah laju nak bercarian dulu balik dari sini. Masalahnya tidak tebal tidak, tapi kata-kata itu lumayan, ada yang khusus, ada yang jarang terdengar ya. Nah jadi kalau kita ini bahasa Palembang kan sudah bercampur baur sehari-hari dengan bahasa Indonesia. Jadi tinggal membedakannya adalah gegetannya apakah itu benar apa tidak. Kemudian wong Palembang nian apa tidak, kejingoan. Ada dia mawa ke bahasa Palembang tapi kasar gitu loh. Ada meletup-letup. Padahal sebenarnya bahasa Palembang ini kan tidak halus baik. Apa kabar Bang Cek Bicek? Misalnya standar ketemu dengan Cek Ridwan. Yang sudah tapi tidak kate tap meletup-letup. Nah, itu kadang-kadang mungkin terkontaminasi ataupun juga membaur dengan dari daerah lain. Nah, sekarang ini kebetulan di sekolah itu kan kalau ada ini area bahasa Inggris, misalnya siswa wajib menggunakan bahasa Inggris. Ada tak di sekolah Cek itu di situ IGM tuh? Ini batasan wilayah bahasa Palembang. Agus diusul ke dengan dengan KMA tuh. Karena beliau Ki Agus. Kalau bahasa Inggris itu kan kalau di sekolah kami itu ada per level. Level 1, lah pinternya receh suji kita Palembang nih kan. Level 2, level 3 itu. Tapi pas pelajaran bahasa Inggris beda ke bahasa Inggris itu. Nah, boleh misalnya dari batasan sini, bakat sini itu wajib bahasa Palembang. Jadi kalau dia masuk wilayah itu Agus bahasa Palembang. Karena ya itu tadi kebetulan kan kita juga mempelajari bahasa Palembang. Boleh lah asal lagi ya. Boleh kayak salam untuk Kak Marzuki. Terus Cek kalau apa kan karena P5 kan, tahun depan kurikulumnya katik lagi P5 ya. Katik lagi ya? Nah P5 ini kan dol muluk. Jadi budak zaman sekarang ini dibawa ke masa lama kan. Jadi ngono ke kebetulan bahasa Palembang kan yang jadi Wakped, Wakyeng itu kan ngono ke bahasa Palembang lucu-lucu. Nah, tugas aku cuman ngelurus ke baik intonasinya kan. Yang Palembang jangan Cek itu kan. Kebanyakan wong kalau ngomong kate ago tuh udah bisa kan. Kate ago. Lain lah. Kate ago. Nah, jadi ngelurus ke itu pengucapan sama intonasinya baik. Nah, itu yang paling benar Cek. Karena uang ini pacak melok-melok dengar baik bahasa Palembang dicubuknya tidak sesuai dengan intonasi. Benar. Intonasi itu yang penting. Artikulasinya yang penting. Kemudian temponya juga penting. Bahasa Palembang ini ada tempo, ada apa namanya artikulasinya. Nah, baru kejingan yang ngomong tadi.
ini Yo. pas apa tidak. Nah itu tugas ibu guru juga nih. Iyo, dia tuh tidak segalo kato tuh kalau Palembang kan ganti o. Iya, tidak ada oh galo. Kalau sawo, kan jadi sawah kan? Tidak mungkin. Iya, sawah tidak jadi mungkin jadi sawo kan? Iya. Iya, ada kata-kata tertentu kalau wong nganggep tuh ay lemak bahasa Palembang, ganti o be. Tidak baca kalau gawe diganti o. Tidak baca. Iya. Ya. Nah, mudah-mudahan ini karena di lingkungan pendidikan ya. Karena sudah komit ada mulok SD. Iya, harusnya dari buku panduannya ada juga yang sudah harus dipegang. Iya, benar. Kamusnya juga sudah dipegang dari SD dan gurunya juga. Gurunya juga tidak baca masa Palembang sehari lagi salah kek. Iya. Ngajarinya. Benar tak ya? Iya benar. Ada juga cek yang di konten-konten aku kan ada juga lah dia minta ajari katanya bahasa Palembang kan. Jadi ada beberapa kata ngono ke bahasa Indonesia, dia minta ibarat kita nih translate ke bahasa Palembang katanya. Itu minta berbahasa dia. Nah, kalau nak berbahasa kata aku dikit-dikit pacak jadi muka dulu kan. Iyalah. Iya, takutnya salah cak ayun kepundi kan itu. Jadi kataku kalau bahasa Palembang sehari-hari cepet kan, tapi kalau ini nak berbahasa, yo takut salah gitu kan. Benar, jadi nak buka kamus dulu kayak itu. Iya benar. Karena kita sebagai panduan ya, sebagai tuntunan juga kan. Kalau kita lagi nunjuk tuntunan yang salah, uang kayak nganggap kita benar. Padahal itu salah kan itu. Ada takut juga. Cuma cek kalau aku jinguk bahasa Palembang ini banyak idiom ya, bersamaan. Mana tuh? Cak misalnya kanji. Ketik misalnya kan hampir mirip kan, tinggal bedanya tuh ketika kita masuk ke di kalimat kan. Betul, pendapat. Jadi tidak bisa siko dia ini banyak, kadang-kadang penting juga apalah yo bahasa Indonesia yo, kadang nyari-nyari juga cak itu kan. Sama dengan istilah cak mano dengan mak mano. Yo. Aku tuh sampai kadang-kadang sering dengar salah penempatan cak mano dengan mak mano tuh ya. Kalau aku dapat pelajaran dulu dari lingkungan. Kalau cak mano itu lebih condong ke bentuk. Iya. Cak mano bentuknya ya. Tapi kalau mak mano lebih condong ke caro. Iya. Tapi banyak salah. Iya. Karena mereka tidak paham masuk Palembang. Jadi mentang-mentang katanya cak mano, cak kalau pakainya. Yang namanya, nah cak mano bentuk handphone. Cak ini. Tapi kalau mak mano kita nak ngeluar ke semua tempe, artinya caro. Nah itu yang kadang-kadang uang selalu salah ya. Oke. Baik, kita di ujung ini. Ada mungkin lewat tagline dewek nak sebagai penutup acara kita ini yang kaitan dengan konten bahasa Palembang ini. Apa kita nak sampaikan atau sekalipun terserah nak pantun apa silakan cek. Kunjuk kesempatan bebas baik. Pantun tentang boleh. Bahasa ini apa pantun tentang ini ya Rumah Limas ya. Boleh. Tapi bahasa Indonesia. Boleh. Rumah Limas 5 tingkat. Rupa panggung indah berseri, ramah dan manis itulah sifat. Betapa junjung anak negeri. Nah itu artinya nasihat kita betapa junjung anak negeri ini rupanya bagus. Ya, istilah kita kalau orang Palembang tuh ya lebih dari bagus lah itu ya. Pak Yo cek nyanyi dia. Terima kasih lah banyak ngodoi kita nih. Ngodoi tak terasa. Kita beroreh sini cek. Beroreh setengah jam. Bercerios. Setengah jam tak terasa dengan cek nyanyi dia konten kita bahasa Palembang. Mudah-mudahan apa yang kita goreh di kesempatan ini bermanfaat bagi wong ya. Pemirsa cek itu pamit dan sampai jumpa di podcast bahasa Palembang lainnya dengan tamu-tamu yang spesial lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.